Selamat pagi pemirsa, saya Dwi Septianti akan menemani Anda dalam dialog interaktif Sirosa, saluran informasi konservasi sumber daya alam Kaimana edisi Jumat 20 Mei 2022. Pada pagi hari ini Sirosa akan mengangkat tema mengenai sistem zonasi dan pengelolaan Kementerian Kelautan Perikanan Daerah Kaimana. Pemirsa, inilah Sirosa selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua Barat nomor 523/135/7/2018 mengenai pengelolaan kawasan zonasi konservasi perairan Kaimana sebagai kawasan yang dilindungi dengan status taman wisata perairan. Lantas bagaimana dengan sistem zonasi dan pengelolaan terhadap laut serta perikanan Kaimana itu sendiri? Saat ini telah bergabung di studio kami Bapak Rahmat Saleh selaku Ketua Yayasan Konservasi Indonesia Daerah Kaimana, ya Pak. Selamat pagi Pak Rahmat. Kemudian ada Pak Samsudin Venetiruma selaku Kasih Wilayah 1 UPT KKPD Kaimana. Selamat pagi Pak Samsudin, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di program Sirosa Kabar Triton ini. Ya Pak, ini kita sudah memasuki minggu kedua nih Pak, minggu kedua program Sirosa, dan kita sedang melakukan dialog interaktif kepada pemirsa sekalian untuk mengedukasi mengenai konservasi perairan Kaimana. Pertanyaan mendasar nih Pak, mengapa Pak perlu adanya konservasi terhadap perairan laut Kaimana itu sendiri? Mungkin dari Pak Samsudin dulu, silakan Pak Samsudin. Ya, baik. Di Kaimana perlu adanya kegiatan konservasi ini karena keanekaragaman hayati di Kaimana ini cukup baik, sehingga pemerintah, khususnya pemerintah pusat dengan Permen KP nomor 25 tahun 2019 menetapkan Kaimana sebagai kawasan konservasi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, serta aparat-aparat yang punya kepentingan di dalam pengelolaan kawasan tersebut. Kemudian ini juga dikuatkan dengan Pergub nomor 19 tahun 2019 tentang kawasan konservasi perairan Kaimana, dan juga diperkuat oleh Perda Kabupaten Kaimana, oleh DPRD Kabupaten Kaimana menetapkan Kaimana sebagai kawasan konservasi perairan daerah Kaimana. Kemudian ini bermaksud dan bertujuan bahwa daerah ataupun perairan Kaimana ini perlu adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat konservatif, bagaimana untuk melakukan kegiatan-kegiatan konservasi di dalamnya untuk bagaimana melindungi dan melestarikan ekosistem yang ada di dalam kawasan tersebut. Di sini banyak pemahaman masyarakat yang menganggap, yang sebelum kita lakukan ini mereka menganggap bahwa kegiatan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah ini justru adalah merupakan ancaman bagi mereka. Lalu ternyata setelah kami melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan dengan mitra-mitra kita di lapangan, terutama Konservasi Indonesia, melakukan pemahaman dengan masyarakat bahwa ternyata masyarakat menyadari bahwa konservasi itu sebenarnya bukan melarang, tapi justru bagaimana dengan kegiatan konservasi ini ada semacam perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang boleh dimanfaatkan, kemudian boleh juga untuk dilestarikan dan juga dilindungi untuk kepentingan dalam hal pengelolaan dalam kawasan konservasi tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah, dan juga berbagai
masyarakat yang terlibat langsung di dalam kawasan tersebut. Baik. Kalau dari Pak Rahmat sendiri bagaimana Pak? Mengapa perlu adanya konservasi terhadap perairan Kaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa Kabar Triton yang sedang menyaksikan program Sirosa atau saluran informasi konservasi sumber daya alam di Kaimana. Sebelum masuk ke sejarah dari penetapan kawasan, mungkin kenapa itu penting di konservasi, saya mulai dari apa kata konservasi itu dulu sendiri. Baik. Supaya orang tidak salah paham. Memang benar secara harfiah itu konservasi itu bicara tentang pelestarian, perlindungan. Itu secara harfiah bicara begitu. Tapi dalam terminologi operasional atau prakteknya itu, konservasi itu sebenarnya bicara soal pengelolaan. Pengelolaan itu ada di dalamnya adalah pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan. Jadi tidak serta-merta bahwa konservasi itu larang, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tapi konservasi itu prinsipnya adalah pengelolaan. Bagaimana kita orang mengelola, memanfaatkan kita orang punya sumber daya alam itu secara bijaksana untuk keberlangsungan hidup kita orang, tidak hanya untuk hari ini saja, tapi sampai dengan kita orang punya cucu, kayak gitu. Nah, konservasi sendiri itu kan bahasa orang sekolah, bahasa terlalu tinggi, bahasa modern lah. Tapi sebenarnya konservasi itu mengakar kepada kearifan tradisional yang ada di menjadi nilai di dalam masyarakat hukum adat, tidak hanya di Kaimana, tapi di wilayah timur Indonesia juga begitu. Ya, kalau di Kaimana orang mengenal dengan Gama, tapi di beberapa wilayah lain, misalnya di Jayapura, itu di Teluk Tanah Merah, itu orang mengenal dengan Tiai Tiki. Lalu kemudian di Tual juga ada mengenal juga Sasi. Lalu di daerah Misol orang mengenal dengan Samson. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya merata ada di seluruh masyarakat yang sangat dekat dengan punya sumber daya alam. Orang tua-tua, moyang-moyang dulu, dengan segala kearifan yang mereka punya, mereka sudah mengatur itu. Kalau memanfaatkan sumber daya ikan jenis tertentu, kalau bisa ambil ukuran tertentu. Jangan ambil yang anakan, jangan ambil yang sudah ada telur, kayak begitu. Kalau menangkap yang anak, kasih kembali ke alam. Menangkap yang sudah ada telur, kasih kembali ke alam. Seperti kayak begitu. Itu orang tua-tua dulu atur seperti kayak begitu. Tapi dalam waktu berjalan, kebutuhan ekonomi meningkat, nilai-nilai itu kemudian ditabrak. Kayak begitu, hanya untuk kebutuhan ekonomi sesaat. Nah, ini harus clear. Jadi konservasi itu tidak melarang. Konservasi itu adalah mengelola tidak untuk hari ini, tapi mengelola sampai dengan kita punya cucu, seperti begitu. Nah, kenapa Kaimana? Para Samsudin tadi sudah menjelaskan bahwa Kaimana ini salah satu kawasan perairan di bentang kepala burung Papua, terutama di Papua Barat, itu yang punya kekayaan sumber daya alam yang cukup tinggi. Katakanlah misalnya di tahun 2016 itu, di awal-awal perairan laut Kaimana ini dicanangkan sebagai kawasan konservasi, itu ada survei cepat yang dilakukan. Itu tim peneliti menemukan kurang lebih paling tidak ada 1.000 jenis ikan yang mereka temukan di Kaimana. 1.000 jenis? Iya, 1.000 spesies ikan yang ada. Lalu kemudian ada sekitar 400 lebih jenis terumbu karang yang ada di Kaimana, kayak begitu. Lalu kemudian dalam survei yang berbeda juga, kemudian ditemukan bahwa kelimpahan ikan di Kaimana ini tinggi. Dalam 1 km persegi itu dijumpai 288 kg ikan dalam 1 km persegi. Itu kemudian yang membuat Kaimana dikenal sebagai kerajaan ikan. Nah, dengan segala kekayaan sumber daya alam yang begitu tinggi itu, kalau tidak kemudian dikelola dengan baik, itu tentu akan menjadi satu hal yang tidak produktif atau menjadi kontraproduktif buat keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Kaimana. Kita tidak usah pikir atau bicara jauh-jauh ke belakang.
Kita berdiri saja di tempat pendaratan ikan, kita bisa lihat berapa banyak setiap hari ikan yang naik di tempat pendaratan ikan. Apa saja jenis-jenis ikan yang naik, berapa ukuran yang ikan yang dorang manfaatkan. Kalau kita orang lihat ikan-ikan yang naik itu ikan-ikan di bawah ukuran. Ikan-ikan yang naik juga ikan-ikan yang kalau bisa dikategorikan sudah dalam kategori tangkap lebih, kayak begitu. Dan orang tua-tua dulu, saya keliling hampir sebagian besar kampung di dalam kawasan, duduk cerita dengan orang tua-tua atau bercerita dulu waktu orang masih nyong-nyong itu, dan tidak perlulah jauh-jauh keluar dari kampung, dong hanya di pinggir pantai saja, dong bisa dapat ikan. Sekarang kalau dong mau makan ikan, dong harus keluar jauh dari kampung baru dong bisa dapat ikan. Bahkan juga anak-anak muda sekarang ini dalam diskusi beberapa kesempatan, orang dulu bilang bahwa di daerah Kroy, Pantai Kroy, Bantemi, bahkan di pelabuhan laut itu kalau mau dapat ikan zaman dulu itu gampang sekali. Sekarang susah mau dapat ikan, mau mancing-mancing ikan di situ susah. Ikan semakin jauh pergi. Semakin jauh pergi ini. Semakin jauh pergi. Ketika aktivitas pemanfaatan itu tinggi. Baik. Ketika orang kemudian menggunakan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Beruntung di Kaimana saya belum pernah ketemu tuh orang pakai bom. Tapi di beberapa tempat yang pernah saya pergi, orang pakai bom. Seperti begitu. Insya Allah ke depan Kaimana, masyarakat Kaimana tetap menjaga dan punya sumber daya dan mengelola sumber daya secara baik, kayak begitu. Nah, kenapa juga Kaimana? Kaimana ini menjadi kawasan strategis nasional, menjadi kawasan konservasi perairan, kayak begitu. Jadi kenapa penting? Ya itu beberapa hal tadi. Dan proses ini tidak tiba-tiba saja jadi kawasan. Proses ini proses yang panjang sekali sejak 2006 dimulai dengan survei cepat itu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan masyarakat adat, petuanan, raja untuk kemudian mendapatkan dukungan seperti begitu. Itu terbukti dengan terlaksananya deklarasi di Pulau Umbron di Teluk Triton, di mana suku-suku yang ada di Kaimana hadir di situ untuk mendeklarasikan kawasan perairan laut mereka itu menjadi kawasan konservasi. Lalu naik kemudian mendapat dukungan juga dari pemerintah daerah, lalu terbit peraturan daerah untuk KKLD waktu itu, kawasan konservasi laut daerah. Dan akhirnya di 2019 itu Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Permen 25 2019 dan menetapkan kawasan konservasi perairan di Kaimana sebagai kawasan yang memang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kawasan konservasi perairan. Seperti begitu kira-kira. Oke, menarik sekali ya. Pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa dialog interaktif kami, Anda dapat berpartisipasi di kolom live streaming kami dengan memberikan komentar, kritik, saran, ataupun pertanyaan. Dan apabila Anda ingin menelpon secara langsung untuk berinteraksi mengenai konservasi, sistem zonasi dan pengelolaan laut serta perikanan daerah Kaimana itu sendiri, Anda dapat menelpon di nomor telepon yang tertera di layar monitor Anda. Iya Pak, di sini kan untuk wilayah Kaimana sendiri itu ada 4 kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi ya Pak ya. Kaimana, kemudian Teluk Etna, Teluk Arguni, dan Buruwai. Nah, kita kan tahu kan Pak, di Kaimana itu bukan hanya 4 daerah itu sendiri, tapi kan masih banyak daerah lain. Nah, atas dasar atau kriteria apa sih yang menetapkan bahwa 4 daerah tersebut dijadikan sebagai kawasan konservasi? Dari Pak Samsudin dulu. Ya, baik. Tadi telah dijelaskan bahwa kriteria untuk menetapkan kawasan konservasi itu berdasarkan hasil survei cepat yang tadi dijelaskan sama Pak Ahmad dari CI, bahwa di dalam hasil cepat tersebut itu terdapat beberapa kelengkapan-kelengkapan yang sangat baik sekali, sehingga pemerintah dengan dasar dari hasil survei cepat tadi, mereka menetapkan bahwa Kaimana sebagai kawasan konservasi berdasarkan Permen KP tadi, untuk bagaimana kita melindungi dan melestarikan kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu, karena pentingnya nilai-nilai yang ada di dalam kawasan tersebut. Baik, jadi memang sudah dilakukan survei cepat ya Pak ya, sehingga 4 kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi seperti itu.
Jadi dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu ada pembagian-pembagian, di mana dalam kawasan konservasi ini ada yang namanya zona inti, kemudian juga ada zona pemanfaatan dan juga zona perikanan berkelanjutan untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Kaimana dalam kawasan itu. Oke, baik. Pak Rahmat? Kenapa hanya 4 kawasan saja padahal masih ada yang lain ya? Iya. Pertama kita tahu secara kasat mata perairan di Kaimana itu memang berada paling tidak ada di wilayah distrik Etna, distrik Kaimana, distrik Buruai dan distrik Arguni. Sederhananya seperti kayak begitu ya. Nah, tapi juga penetapan dan penentuan 4 kawasan itu tidak sesederhana itu. Tentu ada kajian-kajian, survei-survei yang dilakukan baik dari sisi marine science, tapi juga dari sisi social science kayak begitu. Marine science misalnya itu mempertimbangkan soal tutupan karang, lalu kemudian kelimpahan ikan, lalu kemudian daerah bertelur ikan, terus kemudian pertimbangan marine science, marine biologi yang juga cukup dapat dipertanggungjawabkan. Kalau bicara dari sisi sosial, juga ini terkait dengan bagaimana kearifan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tadi saya bilang bahwa orang punya kearifan untuk mengelola dalam sistem sasi gama yang ada di Kaimana. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian mendasari pemerintah Indonesia, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan ada 4 kawasan konservasi perairan di Kaimana, ya, Taman Wisata Perairan Buruai, Taman Wisata Perairan Arguni, Taman Wisata Perairan Kaimana, dan Taman Wisata Perairan Teluk Etna. Baik. Jadi tidak sesederhana tunjuk di atas peta ini jadi kawasan, ini jadi kawasan, ini jadi... Prosesnya panjang ya Pak. Iya. Oke, berdasarkan kriteria yang memang sudah ditetapkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah di Sirosa. Jangan sentuh hiu paus. Mari kita jaga bersama sebagai salah satu potensi pariwisata masa depan Kaimana. Lindungi dia dari ancaman kepunahan. Pesan ini disampaikan UPTD KKP Kaimana Fakfak dan Yayasan Konservasi Indonesia. Kaimana ini kaya raya kawan. Mari pelihara alamnya agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Kita cukup menjaganya. Tanah dan alam ini adalah ibu kita. Meski kita terus menyakitinya, namun dia akan selalu mencintai kita selamanya. Dia adalah anugerah Tuhan yang menumbuhkan penghargaan dan rasa syukur. Dia adalah guru yang sangat baik, yang mengajarkan kita
tentang kehidupan, lebih dari apa yang kita pelajari dari buku. Mari belajar dari alam, mencintainya, berdekatanlah dengannya. Karena dia takkan pernah mengecewakanmu. Kaimana adalah rumahku. Rumahku adalah Kaimana. Mari kita jaga bersama. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Dialog Interaktif Sirosa edisi Jumat 20 Mei 2022. Kita masih bersama dengan Bapak Rahmat Saleh dari Yayasan Konservasi Indonesia dan juga Pak Samsudin Venetiruma selaku Kasih Wilayah 1 UPT KKPD Kaimana. Nah tadi itu saya sempat dengar nih Pak Samsudin bilang bahwa ada 3 zona inti, kemudian zona pemanfaatan terbatas dan zona perikanan berkelanjutan. Terus terang nih Pak, saya juga ini belum terlalu paham nih. Jangan sampai nanti saya salah masuk nih. Ditetapkannya sebagai zona inti, tapi saya malah ngambilin ikannya di situ tuh Pak. Nah Bapak bisa jelaskan Pak, zona inti kemudian pemanfaatan terbatas sama perikanan berkelanjutan itu zona yang seperti apa dan sejauh mana pengembangannya hingga saat ini Pak Samsudin? Di dalam TWP tadi saya jelaskan bahwa ada 3 zona. Bahwa pertama adalah zona inti, di mana zona inti ini seperti tadi dijelaskan sama Pak Mat bahwa tempat bertelurnya ikan. Tempat bertelurnya ikan. Di mana tempat ini sangat penting sekali untuk dijaga karena semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang perkembangbiakan ikan, terutama ikan-ikan karang atau yang disebut dengan demersal, ikan-ikan demersal, itu semuanya rata-rata bertelur di tempat tersebut. Makanya tempat itu sakral sekali untuk dijaga. Sakral sekali, ya, bahasanya juga ngeri saya. Sampai ganggu berarti ikan itu akan jadi stres dan pergi ke tempat lain dan tidak jadi bertelur. Akhirnya ikan itu bisa mati sendiri. Baik. Kemudian yang kedua adalah zona pemanfaatan terbatas. Di mana di dalam zona pemanfaatan terbatas ini zona yang mana untuk bagaimana kita melindungi dan memanfaatkan terutama untuk kegiatan-kegiatan pariwisata yang terbatas. Kemudian juga ada tempat di mana ada kawasan yang ditetapkan oleh kawasan konservasi untuk ke tempat suaka marga satwa. Misalnya kalau kita di Kaimana ini ada satu tempat yang kita beri kode hijau, yaitu tempat Pulau Venu. Itu dimanfaatkan secara terbatas untuk perkembangbiakan kura-kura. Karena di situ pusat perkembangbiakan kura-kura, maka dikelola oleh Dinas Konservasi sebagai kawasan pemanfaatan untuk cagar alam dan juga sebagai suaka marga satwa di lokasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah kawasan perairan berkelanjutan. Di dalam kawasan perairan berkelanjutan ini, di mana kawasan ini boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk mengelola kawasan tersebut ini kita ada bagaimana kita mengelola kawasan itu dan memanfaatkan kawasan itu dengan syarat-syarat. Dengan syarat-syarat? Ya, syarat-syarat pertama adalah bagaimana kita menggunakan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan. Baik. Alat-alat tangkap yang ramah lingkungan, kemudian juga armada yang kita gunakan juga itu dibawa dari 5 GT, ukurannya Glowstone. Itu dibawa dari situ, kemudian tidak menggunakan bom ataupun alat-alat yang terlarang yang berakibatkan kerusakan terumbu karang dan biota-biota laut yang ada di dalamnya.
Kemudian juga ada perizinan-perizinan yang kita kerjasama dengan pemerintah kampung untuk bagaimana melihat pentingnya kawasan ini dengan aturan-aturan untuk penangkapan ikan di dalam. Baik. Misalnya seperti perizinan yang dikeluarkan oleh petuanan setempat di dalam kampung itu terkendali dengan baik. Kemudian yang berikutnya itu waktu kita membatasi waktu penangkapan. Waktu penangkapan itu misalnya kita di sini mengenal 2 musim, yaitu musim barat dan musim timur. Kemudian juga kita mengenal sistem sasi, sehingga kedua hal tersebut ini kita jaga dan dilestarikan sehingga waktu penangkapan ataupun waktu operasi di dalam kawasan ini terawasi dengan baik, tidak setiap hari. Kemudian alat-alat tangkap juga yang saya tambahkan sedikit bahwa jaring tadi, penggunaan jaring juga dia harus menggunakan jaring di bawah 3 piska. Maksud dan tujuan itu agak ukurannya besar sehingga ikan-ikan kecil itu tidak tertangkap seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Mat bahwa tangkap lebih. Apa yang dimaksud dengan tangkap lebih? Tangkap lebih itu menangkap ikan yang ukurannya masih sangat kecil sehingga menggunakan alat tangkap tadi itu akan berpengaruh terhadap penangkapan ikan secara berlebihan, baik itu ukuran kecil yang akhirnya tangkap sampai yang ukuran besar bahkan sampai dengan induknya. Sehingga aturan ini kita tetapkan, kita jalankan untuk bisa mengawasi tentang kegiatan-kegiatan pengelolaan dalam kawasan konservasi itu. Kemudian yang berikutnya itu bahwa kita di dalam membackup pengawasan ini kita ada semacam kerjasama dengan masyarakat yang ada di dalam kawasan dalam hal pengawasan dalam kawasan tersebut, di mana kita membentuk suatu tim yang disebut dengan tim jaga laut. Tim jaga laut ini kita libatkan masyarakat lokal yang ada di dalam kampung-kampung yang berada di dalam kawasan konservasi tersebut, sehingga kita melakukan patroli secara bersama-sama dengan masyarakat kampung dalam kawasan tersebut. Volume kegiatan patroli yang kita lakukan itu adalah volume selama 1 bulan itu biasanya kita lakukan 2 kali. 2 kali kita lakukan dengan tugas dan fungsi pokok dari tugas kita hanya untuk bagaimana melihat, kemudian mencatat dan melaporkan pada UPT untuk selanjutnya ditindaklanjuti tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan yang memanfaatkan potensi kawasan tadi dalam kawasan perikanan berkelanjutan itu. Baik. Demikian. Baik. Ya, tadi itu saya agak tertarik sekali nih Pak. Tadi Pak Samsudin bilang tangkap lebih ya Pak ya. Yeah. Tangkap lebih itu induknya juga ditangkap, anaknya juga ditangkap, begitu kan Pak? Yeah. Semuanya yang ditangkap nih. Yeah. Nah sekarang Pak, Pak Rahmat juga ya bisa tambahin nih Pak. Untuk sekarang ini apakah tangkap lebih itu masih terjadi? Karena terus terang Pak, saya belanja ikan aja di pasar ikan, apa saya nggak tahu jenis ikan atau memang dia ini sudah melakukan tangkap lebih? Karena ada yang namanya lema dan anak lema. Nah jangan sampai anak lema itu lema anakan yang ditangkap sama nelayan nih Pak. Itu gimana Pak? Silakan Pak Rahmat. Iya, jadi satu kondisi di mana kemudian bisa disebutkan sebagai tangkap lebih adalah ketika ikan yang didaratkan di pantai itu kita menemukan ikan yang dalam bahwa ikan yang di luar ukuran juga ikut terangkut, anak ikan juga ikut terangkut. Dan tentu juga ketika bicara lebih dalam pemahaman orang pasti ini akan dalam jumlah yang besar kayak begitu. Dari hasil pencatatan kawan-kawan di pendaratan ikan maupun oleh kawan-kawan tim jaga laut itu memang ada indikasi ke arah terjelas terjadinya tangkap lebih. Satu juga informasi yang kita dapat di beberapa satu pertemuan dengan satu pengusaha perikanan itu disebutkan bahwa dalam satu bulan ya itu mereka mampu mengirim sampai dengan paling tidak 6 kontainer
ikan kaimana keluar dari kaimana. Perihal itu bisa dibuktikan tangkap lebih atau tidak, tentu proses pencatatan hasil tangkap nelayan masih sedang dilakukan dan nanti akan berujung pada satu kesimpulan bahwa telah terjadi tangkap lebih atau tidak. Tapi satu poin yang mau saya sampaikan juga bahwa pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan dan juga bekerjasama dengan Konservasi Indonesia secara rutin melakukan yang namanya monitoring biomasa ikan atau kelimpahan ikan. Tadi seperti saya bilang bahwa di awal pencanangan itu disebutkan bahwa dalam 1 km persegi itu sekitar 288 kg ikan ditemukan, didapati. Tapi dalam survei lanjutan itu sekitar 2018 atau 2019 saya lupa, itu biomasa ikan atau kelimpahan ikan di Kaimana itu turun signifikan. Iya, turun signifikan. Itu artinya memang telah terjadi tangkap lebih. Ini makanya saat ini sedang digencarkan pencatatan hasil tangkap nelayan itu untuk melihat seberapa besar jumlah ikan yang sudah didaratkan dan bagaimana kondisi perikanan yang masih ada di habitatnya di laut seperti itu. Jadi ikan yang disebutkan sama nelayan yang jual ikan, yang ikan anak lema itu tadi sebenarnya tidak harusnya ya Pak ya, tidak selayaknya makanya ini ada lema, ada anak lema nih, jadi emaknya dapat, anaknya juga dapat. Ya, kita berharap di program dialog interaktif ini nih para nelayan nonton semua ya Pak ya, supaya pada tahu nih bahwa kita sedang gencar-gencarnya melakukan konservasi terhadap perairan Kaimana. Ya, Pak Rahmat mungkin ada mau ditambahin lagi? Iya, terkait dengan sonasi. Iya, silakan Pak. Sonasi ini kan memang menjadi mandat dari dokumen rencana pengelolaan dan sonasi yang kemudian diatur lewat peraturan gubernur tadi. Melanjutkan yang tadi Pak Sam sampaikan bahwa di Kaimana ini memang ada 3 sonasi, ada zona inti sendiri, ada zona pemanfaatan, lalu kemudian ada zona perikanan berkelanjutan. Tapi juga ada satu zona juga yang kemudian itu untuk menghormati kearifan lokal. Sementara ini masih diberlakukan di sekitar perairan Namatota, itu adalah zona sasi. Zona sasi seperti kayak begitu. Nah, itu sementara diterapkan di sekitar perairan Kampung Namatota. Nah, kalau bicara tentang zona inti, memang peruntukannya itu lebih kepada itu menjadi daerah, kalau kita pakai bahasa sederhana itu menjadi daerah tabungan ikan, di mana ikan berkembang biak, bertelur besar, lalu kemudian dia keluar ke perairan luas dan itu bisa dimanfaatkan. Zona ini memang zona yang sangat ketat diatur. Itu hanya aktivitas yang hanya bisa dilakukan terjadi di situ adalah hanya, kalau lihat di peta ini yang berwarna merah itu zona inti. Di peta ini zona itu yang warna merah itu zona inti. Nah, secara luasan juga saya harus bicara ini. Secara luasan zona inti itu dia dia paling kecil luasannya daripada zona-zona yang lain. Saya boleh bilang itu dia di bawah 10% dari total luasan masing-masing kawasan kayak gitu. Sementara zona paling besar itu adalah zona perikanan berkelanjutan yang berwarna biru. Lalu kemudian disusul dengan zona pemanfaatan itu berwarna hijau kayak begitu. Nah, zona inti tadi saya bilang kembali lagi, zona inti itu zona yang memang sangat ketat diatur. Itu tidak boleh ada aktivitas selain aktivitas penelitian. Penelitian di sini dimaksud bukan penelitian yang merugikan masyarakat atau merugikan pemerintah, tapi penelitian di sini lebih dilakukan untuk rencana pengelolaan kelanjutan seperti kan gitu. Lalu kemudian di zona pemanfaatan ini dia pendekatannya mirip-mirip dengan zona inti, tapi di situ bisa ada aktivitas terbatas untuk pariwisata, tapi pariwisata yang terbatas. Pariwisata yang kemudian membangun infrastruktur itu, lalu kemudian membuka lahan dan sebagainya, itu memang tidak boleh. Jadi pariwisata di situ pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangkan nilai ekologi, budaya dan ekonomi juga. Itu ditunjukkan sama warna apa itu? Warna hijau. Warna hijau ya. Ya. Okay. Lalu kemudian zona perikanan berkelanjutan itu di dalam peta itu ditunjukkan dengan warna biru.
itu secara luasan dia paling luas dari 2 zona yang lain. Dan ini memang dicadangkan memang untuk pemanfaatan oleh masyarakat kayak begitu. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya perikanan di situ, tapi dengan catatan juga, antara boleh pakai bom, antara boleh pakai potasium, kalau bisa juga jangan pakai kompresor kayak begitu. Dan juga itu mengatur alat wilayah tangkapannya, mengatur juga terkait dengan armada yang digunakan. Armada yang bisa berlaku di dalam zona perikanan berkelanjutan itu armada yang di bawah 5 GT gross ton. Di atas itu tidak boleh beroperasi di sini. Dalam beberapa kesempatan kami menemukan bahkan sampai 20 GT Pak ya? 20 sampai 30 GT ada masuk di dalam wilayah zona perikanan berkelanjutan. Kondisi ini merugikan masyarakat nelayan, masyarakat lokal seperti kayak begitu. Tentu mudah-mudahan lewat si Rosa ini kita mempunyai basudara masyarakat petuanan dan masyarakat pemilik sumber daya ini menjadi lebih mendapatkan informasi yang baik, sehingga ada muncul kesadaran kritis dari orang untuk orang lebih memproteksi, melindungi dan punya sumber daya kayak begitu. Di izin pasang di satu kesempatan itu kami dengan UPT ini lewat teman-teman jaga laut di tahun 2021 Pak ya. Itu kalau saya boleh sebutkan yang memanfaatkan sumber daya perikanan di dalam kawasan konservasi itu di Taman Wisata Perairan Borowai 3% itu oleh masyarakat Borowai. 97% saja. Iya, 97% itu oleh nelayan dari luar Taman Wisata Perairan Borowai. Nelayan dari luar itu maksudnya masih di daerah Kaimana atau? Iya, yang misalnya kalau di area dari Taman Wisata dari luar Taman Wisata Perairan Borowai itu dari Air Merah katakanlah kayak begitu, dan juga dari luar Kaimana. Nah, kenapa begitu? Karena memang sumber daya perikanan di wilayah Kaimana cukup tinggi. Nah, cukup tinggi ini juga dibuktikan dengan lewat kebijakan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan ada 7 wilayah pengolahan perikanan yang berada dekat dengan Kaimana. Itu WPP 714, WPP 715, dan WPP 718. Itu semua dekat beririsan dengan wilayah Laut Kaimana. Artinya apa? Memang Kaimana kaya dengan sumber daya perikanan. The Kingdom of Fishes. Ya, seperti kayak begitu. Oke. Mungkin saya tambahkan silakan sedikit soal apa yang dijelaskan sama Pak Ma tadi, bahwa 3% total untuk masyarakat lokal yang ada di Kaimana, sehingga budaya dan tradisi kebiasaan untuk konservasi itu masih ada sampai sekarang. Namun mengingat karena posisi strategi dari Laut Kaimana yang begitu terbuka dan berbatasan langsung dengan provinsi ataupun perairan lain seperti perairan Maluku dan di sekitarnya, akhirnya di sini memudahkan masyarakat dari luar itu kebanyakan yang masuk menangkap ke Kaimana karena kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan ini, lewat kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang ada di sana dengan kegiatan jaga laut itu masih sangat terbatas. Sehingga ini perlu adanya kerjasama yang baik antara semua pihak, terutama mitra kita dari TNI Angkatan Laut dan polisi, terutama Polair. Itu kita melakukan patroli bersama. Patroli bersama ini maksud dan tujuan sehingga kita bisa melihat tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat ataupun nelayan yang dari luar. Dalam kenyataan beberapa kali hasil survei ini yang kita lakukan dengan patroli itu, ada juga nelayan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga nelayan dari Jember, Jawa Timur. Jauh juga itu. Kemudian juga nelayan-nelayan dari kabupaten-kabupaten pinggiran seperti Fakfak. Kemudian juga dari teman-teman dari Maluku juga sering masuk ke kawasan tersebut. Namun jangkauan kita untuk patroli dengan menggunakan speed yang kecil itu memang agak sedikit sulit untuk kita lakukan. Dan SOP kita yang kita lakukan dalam pengelolaan kawasan konservasi itu, SOP untuk speed itu hanya siang hari sampai batas jam 5 sore. Untuk malam harinya tidak bisa, itu SOP. Sehingga dengan adanya kerjasama yang baik antara mitra kita tadi itu bisa kita lakukan mungkin
di malam hari ataupun di waktu-waktu tertentu, terutama musim timur. Baik. Karena musim timur ini mereka manfaatkan karena gelombang tinggi, dan mereka manfaatkan potensi gelombang ini dengan menggunakan kapal yang cukup besar yang bisa masuk dan merapat dan beroperasi di kawasan tersebut. Jadi harapan saya kalau boleh itu pemerintah pusat, kemudian koordinasi pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten, kemudian TNI dan Polri yang berkaitannya langsung, ada semacam satu MOU atau Memorandum of Understanding untuk bagaimana kita kesepakatan untuk menjaga Laut Kaimana ini agar bebas dari illegal fishing dan penggunaan peralatan-peralatan pun bahan-bahan terlarang lainnya. Demikian. Baik, pertanyaan saya Pak Sam, dari UPT KKPD Kaimana sendiri, apakah sudah ada inisiatif atau curhat sedikit deh ke provinsi, ayolah kita sama-sama nih, kita bahasa kerjasama sama Angkatan Laut, sama polisi, bagaimana Pak Sam? Atau belum sama sekali ke arah situ Pak Sam? Baik, untuk UPT sendiri kami ada beberapa kali melakukan diskusi-diskusi terbatas dengan teman-teman di perikanan tentang sistem jaga laut yang kita akan terapkan ini. Telah mendapat beberapa respon. Hanya informasi yang kami dapat bahwa ada MOU dengan Kapolri kalau tidak salah, itu menyangkut tentang kerjasama untuk jaga laut antara jaga laut UPTD dengan mitra kita dari Polair. Namun mungkin ada keterbatasan teknis dan lain sebagainya, sehingga MOU yang kita terima itu, yang dikeluarkan ini kita belum terima, sehingga belum ada tindak lanjut dari teman-teman di Polres Kaimana, karena dasar hukumnya belum ada begitu. Jadi diharapkan ke depan kalau bisa lewat kesempatan ini bisa secepatnya kita bisa berkoordinasi yang baik agar hal-hal yang menyangkut teknis, terutama dasar-dasar hukum yang kita pegang ini, bisa perkuat kita untuk lakukan operasi-operasi patroli bersama di dalam kawasan itu. Baik. Demikian. Sepertinya harus dikejar itu ya Pak Sam. Kalau kita hanya nunggu takdir ilahi, lama banget itu Pak. Pak Rahmat mau menambahkan Pak? Iya, jadi kalau konteksnya dialog hari ini adalah terkait dengan rencana pengelolaan dan zonasi. Sebenarnya kan dalam rencana pengelolaan dan zonasi itu tidak terbatas bagaimana bicara soal jaga laut, tapi juga ada beberapa program dan kegiatan lain yang kemudian menjadi bagian dan strategi juga dari pengelolaan kawasan konservasi. Selain jaga laut, UPT dengan dukungan Konservasi Indonesia juga telah membuat dokumen, memproduksi dokumen bahasa yang paling. Jadi ada satu dokumen yang sudah diproduksi, itu namanya rencana pengelolaan perikanan. Nah, dokumen itu sementara masih piloting saja untuk TWP Kaimana dan TWP Burwai. Jadi di situ proses dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dari kampung-kampung yang ada di dalam dua TWP tadi, dilakukan secara terpisah, dilakukan di TWP Burwai sendiri dan kemudian dilakukan di TWP Kaimana dalam beberapa tahapan, mulai dari rapid assessment sampai dengan kemudian ada penyusunan dokumennya bersama dengan masyarakat. Di situ bagaimana masyarakat bersepakat untuk supaya sumber daya perikanan mereka ini memang diatur mulai dari sistem perizinan kayak begitu. Di dalam sistem perizinan itu izin soal alat tangkap, jenis yang ditangkap, armada yang digunakan, lama mencari, dan bagaimana mekanisme perizinan juga diatur di situ. Nah, selain terkait dengan RPP, juga pendidikan lingkungan juga menjadi salah satu program dan kegiatan yang strategis dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi. Lalu kemudian juga ada bagaimana satu program yang kita bilang dengan alternative livelihood, atau bagaimana kita menawarkan kepada masyarakat di dalam kawasan terkait dengan untuk coba mengurangi tekanan terhadap kawasan itu alternatif mata pencarian. Jadi kelimpahan jadi ketika nelayan misalnya naik dengan membawa ikan yang berlimpah, lalu kemudian daripada itu busuk atau dibuang cuma-cuma, itu kemudian diproduksi menjadi olahan ikan, misalnya seperti abon ikan atau yang lain-lain.
Selain abon ikan juga ada kemarin UPT bekerja sama dengan Unipa melakukan pelatihan pengolahan pangan olahan dari sagu ya, berbahan sagu seperti kayak begitu. Nah, seperti kayak begitu. Lalu juga termasuk seperti sekarang ini, jadi program penyadartahuan kampanye ini melalui mitra-mitra media yang ada di Kaimana, tapi juga melakukan penjangkauan, sosialisasi kayak begitu. Itu juga menjadi program dan kegiatan yang strategis di dalam dokumen pengelolaan dan zonasi seperti begitu. Jadi ada banyak hal yang menjadi program dan kegiatan di dalam RPJ tadi dilakukan oleh UPT KKP Kaimana bersama-sama dengan Konservasi Indonesia di dalam KKP Kaimana. Baik, ya pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa kolom live streaming masih terbuka. Anda dapat berpartisipasi dengan memberikan kritik, komentar, saran ataupun pertanyaan di kolom live streaming kami. Dan apabila Anda ingin menelpon secara langsung, nomor telepon tertera di layar monitor Anda. Kita kembali lagi ke zona tadi, Pak Sam dan Pak Mat. Saya baca yang dokumen RPZ buku satunya ya Pak ya, ini mengenai zona inti. Kenapa zona inti di perairan Kaimana dengan Teluk Arguni itu tidak ada Pak? Apa gara-gara ikan stres kemudian lari semua? Atau seperti apa Pak? Ya Pak Syam ya, ya silakan Pak. Iya, memang dulu ada beberapa tahun belakangan itu di Kaimana juga terdapat zona inti dan juga di Arguni juga zona inti. Ini akibat dari degradasi lingkungan yang sangat tinggi yang mengakibatkan ikan-ikan tersebut itu hijrah ke tempat lain yang lebih aman, sehingga kawasan tersebut itu sudah tidak ditetapkan lagi sebagai zona inti akibat dari ancaman-ancaman lingkungan yang sangat-sangat berbahaya sekali untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga mereka pindah. Sehingga beberapa spesies ikan yang ada di dalam kawasan tersebut juga sudah makin hari makin menyingkir dari lokasi tersebut akibat dari tadi degradasi lingkungan tadi. Demikian. Oh, jadi tidak adanya zona inti itu gara-gara itu tadi ya Pak ya? Terlalu brutal juga di orang yang ambil. Pak Rahmat mungkin mau menambahkan Pak? Iya, saya melengkapi apa yang Pak Sam sampaikan tadi. Jadi kembali lagi bahwa penetapan kawasan konservasi sampai dengan kemudian zona-zona yang berada di dalamnya itu tidak sesederhana yang kita pikir. Itu proses panjang dilakukan baik secara marine biologis maupun juga secara social science kayak gitu. Untuk misalnya secara saintifik biologi sains begitu, itu dilakukan kajian-kajian tentunya untuk kemudian ada zona inti di Etna dan juga ada zona inti di Buruai. Lalu kenapa tidak ada zona inti di Kaimana dan Teluk Etna? Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, zona inti ini kan menjadi daerah di mana tempat berkembang biak ikan, mulai dari induk bertelur, ikan itu menjadi besar dan lalu kemudian dia keluar menjadi sumber daya perikanan di lautan atau di zona perikanan berkelanjutan. Dengan pertimbangan biofisik tadi, mungkin salah satunya adalah tadi ada terjadi perubahan lingkungan di situ, kemudian membuat daerah-daerah situ tidak lagi menjadi daerah tabungan ikan. Tapi saya pikir tidak dalam kapasitas saya menjelaskan secara saintifik, tapi pertimbangan saintifik itu memang terjadi sehingga kemudian hanya zona inti hanya ada di Teluk Etna dan hanya ada di Buruai dan tidak ada di Kaimana dan ada di Arguni. Itu tidak dalam kapasitas saya. Saya khawatir saya salah menjelaskan karena perlu penjelasan yang lebih saintifik terkait dengan penetapan zona inti. Tapi yang jelas bahwa zona inti itu adalah zona tempat untuk ikan berkembang biak dan untuk mendukung sumber daya perikanan di luar zona inti. Saya mungkin bisa kasih ilustrasi terkait dengan zona inti supaya orang tidak salah paham. Baik, silakan Pak Rahmat. Saya ada minta tolong tadi siapkan piring dengan 2 gelas air. Saya kira itu mau ritual itu. Minta izin Pak Sam. Oke.
Kalau di kamera mudah-mudahan terlihat ya. Nah, ini ilustrasi terkait dengan zona inti saja. Baik. Piring ini kita ilustrasikan sebagai kawasan konservasi. Ini jelas ini adalah zona inti. Baik. Seperti yang tadi saya bilang, zona inti itu sebagai zona, sebagai daerah tabungan ikan, tempat ikan berkembang biak, ikan bertelur, ikan lahir lalu kemudian menjadi besar dan dia keluar ke perairan yang lebih bebas. Karena ini menjadi daerah tabungan ikan, kita ilustrasikan ini proses reproduksi dari ikan. Yang saya kalau saya tuang air di dalam gelas di zona inti ini sebagai proses reproduksi ikan. Ini ikan berkembang biak, lalu dia akan keluar. Dia keluar melimpah keluar di dalam kawasan. Nah, yang melimpah ini yang dimanfaatkan. Yang di dalam sini zona inti kalau bisa tidak dimanfaatkan. Dia menjadi daerah tabungan ikan. Ikan lahir, ikan besar, dan ikan keluar seperti tadi. Ikan melimpah keluar ini daerah sini yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan nelayan. Itu sebenarnya prinsip dari. Jadi dia alami sendiri keluar ya Pak ya, tanpa harus diganggu gugat di masuk ke dalam. Iya. Ya, baik. Nah, kalau ilustrasi lagi yang dekat dengan kita, misalnya pembagian ruang-ruang ini, kalau kita mengilustrasikan dengan kita punya rumah. Di dalam rumah itu kan ada kamar-kamar, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang untuk anak, ruang tidur untuk anak, ruang tidur untuk mama dengan bapak, ada dapur. Sebagai tamu, kita orang datang bertamu di orang rumah, terang kita langsung masuk ke ruang makan atau dapur, apalagi masuk ke mama dan bapak ke kamar. Betul. Iya toh. Jadi ya itu ilustrasi sederhana dari terkait dengan zona-zona di dalam kawasan. Ada zona yang dimana orang bisa datang memanfaatkan sumber daya, ada zona di mana orang terbatas melakukan aktivitas, ada zona di mana tidak boleh sama sekali orang masuk. Katakanlah misalnya kamar mama dan bapak, orang tidak boleh masuk itu. Orang luar kamar, orang luar rumah tidak boleh masuk. Lalu kemudian kalau saudara dekat, dia bisa hanya mungkin masuk dari ruang makan atau dapur. Tapi kalau tidak ada hubungan keluarga, dia cukup sampai di ruang tamu saja atau teras saja. Sadar diri saja. Kira-kira begitu ilustrasi terkait dengan pembagian zona atau ruang-ruang di dalam kawasan konservasi. Mudah-mudahan pada penjelasan yang sederhana ini bisa menarik sekali. Bisa lebih dipahami oleh kita beberapa saudara. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan dialog interaktif yang sangat menarik ini setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Sirosa. Kaimana ini kaya raya kawan. Mari pelihara alamnya agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Kita cukup menjaganya. Tanah dan alam ini adalah ibu kita. Meski kita terus menyakitinya, namun dia akan selalu mencintai kita selamanya. Dia adalah anugerah Tuhan yang menumbuhkan penghargaan dan rasa syukur. Dia adalah guru yang sangat baik, yang mengajarkan kita tentang kehidupan, lebih dari apa yang kita pelajari dari buku. Mari belajar dari alam, mencintainya, berdekatanlah dengannya. Karena dia takkan pernah mengecewakanmu. Kaimana adalah rumahku. Rumahku adalah Kaimana. Mari kita jaga bersama.
Jangan sentuh hiu paus. Mari kita jaga bersama sebagai salah satu potensi pariwisata masa depan Kaimana. Lindungi dia dari ancaman kepunahan. Pesan ini disampaikan UPTD KKP Kaimana Fakfak dan Yayasan Konservasi Indonesia. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Sirosa, saluran informasi konservasi sumber daya alam Kaimana edisi Jumat 20 Mei 2022. Kita ketahui bahwa tentu saja untuk menjaga laut ya Pak ya, itu tidak bisa hanya UPT, KKP sendiri, kemudian mitranya YKI sendiri atau dengan masyarakat sendiri. Jadi ini harus ada kolaborasi nih Pak dengan pemerintah ataupun Polair, kemudian Angkatan Laut ya Pak ya. Nah sekarang Pak, pertanyaan saya ini, sejauh mana koordinasi dengan pemerintah daerah mengenai kawasan konservasi ini? Kita tahu bahwa UPT KKPD Kaimana Fakfak ini kan di bawah naungan provinsi ya Pak ya. Apakah pemerintah daerah ini udah tahu Pak kalau kita punya hajatan besar nih Pak nih tentang kawasan konservasi, terutama mengenai Perda Pak? Perda mengenai sanksi-sanksi seperti apa namanya tuh pelaku yang masih berburu biota laut yang dilindungi atau seperti apa Pak Syam? Iya, saya jelaskan tadi bahwa rentang kendali yang terputus ini akibat pemberlakuan nomor 23 ini, sehingga kita bertanggung jawab langsung ke provinsi. Jadi semua laporan yang ada, laporan kejadian yang ada ini itu dilaporkan semuanya ke provinsi, karena kapasitas kita hanya di batas provinsi. Untuk sementara untuk koordinasi dengan teman-teman di kabupaten ini terputus karena tanggung jawab kita dan pekerjaan kita itu semua langsung ke provinsi karena ada pembatasan tadi. Namun ada beberapa hal-hal yang kita sering berdiskusi sama teman-teman di kabupaten, terutama Dinas Perikanan dan Kelautan, tentang bagaimana kegiatan konservasi yang telah dilakukan itu pun juga terbatas karena di dalam Undang-Undang 23 itu pelimpahan kewenangan dari pusat dari provinsi, dari kabupaten ke provinsi, sehingga Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Kaimana ini itu dia hanya sebatas di areal bakau dan areal tambak, sudah tidak ke laut lagi, sehingga pengawasan yang dilakukan sama mereka juga terbatas. Akibatnya semua ini kegiatan-kegiatan yang menyangkut konservasi ini pun juga semua dihandle langsung oleh teman-teman di provinsi. Nah disinilah dilema-dilema yang kita hadapi di lapangan, terutama untuk bagaimana menjalankan kegiatan konservasi yang ada di dalam kawasan ini, yang selama ini memang terjadi demikian karena terputusnya komunikasi antara kita dan Pak Rahmat. Mau menambahkan Pak? Beberapa hal mungkin saya coba lengkapi lagi dari Pak Sam. Tadi Pak Sam sempat sebut soal MOU KKP dengan kepolisian. Jadi memang benar di zaman Ibu Susi itu kan sempat ada Memorandum of Understanding antara KKP dengan Kapolri. Untuk kemudian yang kita kenal itu dengan tenggelamkan. Gitu. Jadi bekerja sama dengan kepolisian, lalu kemudian melakukan patroli pengawasan dan menemukan banyak sekali pelanggaran atau pidana perikanan di perairan Indonesia, dan tindakan yang dilakukan adalah menenggelamkan kapal-kapal yang melakukan pelanggaran itu. Nah sayangnya itu di era Ibu Susi selesai, apakah kebijakan itu tidak dilanjutkan oleh menteri berikutnya. Tapi kita harus cek lagi apakah MOU itu masih berlaku, ataukah sudah dicabut. Kita harus cek kembali. Tapi kalau saya melihat dari tayangan sebelum dialog ini, tadi Pak Kapolres Kaimana berkomitmen
untuk mendukung pengawasan sumber daya perikanan di dalam kawasan konservasi. Jadi saya pikir ini ruang yang cukup baik, komitmen yang perlu ditindaklanjuti oleh UPT begitu bersama-sama dengan Polres Kaimana untuk melakukan pembicaraan lanjutan untuk bagaimana strategi dari pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di dalam kawasan konservasi itu. Nah, bicara tentang lagi-lagi harus ini memang pengawasan ini menjadi topik yang memang selalu hangat dibanding kegiatan dan program lain yang ada dalam RPZ kayak begitu. Karena dengan pengawasan itu kemudian kita bisa melihat seberapa besar orang melakukan pemanfaatan dalam sumber daya dan seberapa besar tekanan-tekanan yang diberikan manusia dalam kawasan. Nah, sebenarnya memang benar bahwa Jaga Laut itu menjadi salah satu program dan kegiatan prioritas di dalam RPZ kayak begitu. Nah, lalu kemudian kenapa dia pun nama Jaga Laut? Ini Dinas Kelautan Perikanan Provinsi melalui UPT KKP Kaimana ini memikirkan bahwa kawasan ini kan sekalipun ditetapkan oleh Kementerian, oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, tapi secara tradisional ini kepemilikannya adalah oleh masyarakat adat kayak begitu, masyarakat adat di Kaimana. Sehingga pendekatan yang dilakukan dalam pengawasan itu memang dilakukan sehumanis mungkin. Nah, UPT kemudian coba untuk mereplikasi pendekatan siskambling ya. Nah, kalau kita lihat siskambling itu kan sistem pengamanan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat di kompleks-kompleks perumahan atau di kampung kayak begitu untuk mengantisipasi gangguan keamanan dari luar. Nah, model seperti begitu yang kemudian direplikasi di dalam pengawasan di dalam kawasan konservasi dengan nama Jaga Laut, di mana masyarakat memegang peran utama dalam pengawasan pemanfaatan. Makanya orang-orang yang berada di dalam armada pengawasan itu semua berasal dari masyarakat kampung. 3 orang yang kemudian di bawah koordinasi UPT itu adalah direkrut dari masyarakat dari masing-masing kawasan. 3 orang ini mulai dari koordinatornya, petugas pendataan Pak Sam ya, dan juga skipernya, motorisnya itu semua dari kampung. Yang di Etna itu orang-orang dari Etna, yang di Burwai itu orang-orang dari Burwai, yang di Arguni itu orang-orang dari Arguni, yang di Kaimana juga orang-orang dari Kaimana. Nah, dalam pelaksanaannya ini ketiga orang ini juga saat melakukan pengawasan, dorong akan menjemput 3 orang dari setiap kampung. Misalnya sekali jalan mereka akan dijemput, taruhlah misalnya dari kampung Marsi. 3 orang ini jalan melakukan pengawasan. Di patroli berikutnya dong akan dari Murano misalnya, ambil 3 orang lagi melakukan pengawasan. Jadi benar-benar ini modelnya hampir sama dengan siskambling. Jadi masyarakat berperan penting sekali dalam menjaga dorong punya kawasan. Baik. Nah, laut ini kan seperti ketong perumah tuh, yang jaga ketong perumah siapa kalau bukan ketong sendiri kayak begitu. Tidak mungkin ketong suruh orang lain datang jaga ketong perumah. Baik. Yang harus jaga ketong perumah itulah ketong sendiri. Sama seperti laut itu ketong punya. Jadi ketong yang harus jaga. UPT di sini hanya datang memfasilitasi saja. Melakukan pengawasan di laut itu bukan barang murah. Sekali jalan itu berapa banyak bensin, bahan bakar yang harus keluar, berapa banyak logistik yang harus dibawa, seperti kayak begitu. Jadi itu bukan barang murah bagi untuk melakukan pengawasan. Jadi seperti Pak Sam bilang, ini bukan pekerjaan mudah, bukan tanggung jawab satu orang saja Pak Sam ya, tapi ini tanggung jawab semua komponen termasuk masyarakat kampung. Untuk jaga kawasan, tanggung jawab tidak hanya di UPT, tapi ini tanggung jawab semua orang yang ada di Kaimana. Baik, bahkan masyarakat Adijaya Distrik Burwai sudah memberlakukan surat izin ya Pak ya? Ya, itu jadi bagian dari dokumen rencana pengelolaan perikanan yang sudah disusun bersama-sama dengan masyarakat. Baik, surat izin bagi para nelayan. Pak, ini ada satu komentar nih Pak. Bukan komentar, tapi pertanyaan, karena di belakang kalimatnya ini ada tanda tanya. Izin tangkap seperti itu. Iya, silakan Pak. Untuk perizinan sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tadi, bahwa izin tangkap untuk
nelayan yang menggunakan kapal di atas dari 5 GT ke atas dan bukan merupakan nelayan tradisional, itu urusannya itu provinsi, ranah provinsi yang mengeluarkan itu. Sementara untuk yang nelayan lokal atau nelayan tradisional itu izinnya itu di masyarakat ketuanan setempat yang mengeluarkan izin tangkap untuk bagaimana bisa mereka memanfaatkan izin itu untuk beroperasi dalam zona perikanan berkelanjutan dengan batas waktu-waktu tertentu. Itu izin. Jadi yang bagi yang mau urus izin untuk kapal di atas 5 GT di provinsi, namun di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan seperti saya jelaskan tadi, bahwa di atas 5 GT operasinya kurang lebih 12 mil di luar garis zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, itu 12 mil, kurang lebih 12 mil apabila menggunakan kapal yang lebih dari 5 GT ke atas. Sementara untuk nelayan tradisional, nelayan lokal itu bisa menggunakan perahu di bawah 5 GT dengan izin masyarakat kampung ataupun ketuanan setempat. Ya. Jadi ada izin dari provinsi dan ada izin dari masyarakat setempat ya. Iya. Pak Rahmat silakan. Jadi ya, bicara soal izin ini kan memang idealnya selalu harus ada izin. Tapi ya seperti Pak Meo bilang itu, orang kadang-kadang pikir peraturan dibuatkan untuk dilanggar jadi. Tapi ya dalam beberapa proses perjalanan pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman jaga laut, ya memang mereka menemukan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan. Dan kebanyakan itu nelayan dari luar. Seperti di November tahun lalu itu 2 kapal Pak ya, 3 kapal dengan ukuran di lebih dari 20 GT ke atas, 20 GT, 30 GT, dan mereka melakukan penangkapan persis di depan kampung, menebar jaring persis di depan kampung. Sudah bingung lagi mau bilang apa itu. Kayak gitu. Persis. Nah, pas di depan. Izin dari mana? Ya izin dari masyarakat. Jadi ketong rumah ketong yang bikin rusak sendiri. Betul. Baik. Oke. Berat ini sebenarnya. Oke Pak, sebelum kita closing nih Pak, strategi yang akan dilakukan oleh KKPD Kaimana dan YKI sendiri terkait pengelolaan perikanan daerah Kaimana ini apa Pak? Ya. Jadi strategi yang kita lakukan dalam kawasan konservasi ini, bagaimana penyadaran terhadap apa yang dimaksud dengan konservasi tadi kepada masyarakat yang ada dalam kawasan konservasi tersebut, mulai dari anak-anak lewat pendidikan PLH atau pendidikan lingkungan hidup, kemudian sosialisasi yang kita lakukan juga untuk orang-orang dewasa, sehingga ini dijadikan sebagai semacam satu virus kesadaran masyarakat untuk melihat pentingnya kawasan konservasi itu, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, yang diharapkan bahwa ke depan itu kesadaran masyarakat itu sangat-sangat tinggi. Namun sosialisasi ini hanya terbatas di kampung, dan berdasarkan informasi dan data yang kita peroleh bahwa kurang lebih 10% itu di bawah itu nelayan dari luar yang sering menangkap ikan di dalam kawasan. Nah, kita kendala dan terkendala bahwa tadi saya jelaskan tadi bahwa MUU dan lain sebagainya akhirnya tidak tersosialisasi baik di semua lapisan masyarakat dalam Kabupaten Kaimana ini, sehingga ini jadi kendala berat bagi kita untuk melakukan pengolahan kegiatan-kegiatan konservasi di dalam kawasan konservasi. Diharapkan ke depan tadi lewat kerjasama dan MOU yang baik antara kita dan pihak-pihak yang terkait dalam pola kawasan ini, diharapkan semua tersosialisasi dan bisa dilaksanakan secara konsekuen dan rasa tanggung jawab. Mudah-mudahan setelah ini ada tindak lanjutnya ya Pak ya? Iya. Dari semua pihak. Pak Rahmat mau menambahkan Pak? Ya, yang ditanyakan ini memang menjadi isi lengkap daripada RPZ. Jadi strategi melakukan pengolahan di kawasan konservasi ya itu tentu dengan bermitra sebanyak-banyaknya dengan berbagai kalangan yang ada di
Kabupaten Kaimana maupun yang ada di dalam kawasan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan kayak begitu. Nah, jaga laut menjadi salah satu yang prioritas dilakukan. Terus kemudian kegiatan-kegiatan lain yang tadi saya sudah sebutkan, ada pendidikan lingkungan hidup, ada perikanan berkelanjutan, ada pariwisata berkelanjutan, ada alternatif mata pencarian dan lain sebagainya. Baru-baru ini UPT bersama Konservasi Indonesia melakukan satu pertemuan yang cukup baik juga Pak Asam ya. Bagaimana kawan-kawan mitra LSM komunitas juga sempat undang dari Lanal Kaimana, Pol Air Kaimana hadir duduk berdiskusi terkait dengan pengelolaan kawasan. Itu ada yang datang dengan dari program pendidikan lingkungan, ada yang dari community development, dari Lanal hadir juga, dari Pol Air juga hadir, dan itu kemudian ada kesepakatan untuk kemudian nanti ada seperti komitmen bersama begitu untuk masing-masing mitra ini ikut berkontribusi mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini itu bisa diwujudkan. Amin. Nah Pak, sebelum kita closing nih Pak, pesan untuk masyarakat Kaimana Pak, dari Pak Samsudin dulu. Iya, pesan saya untuk masyarakat Kaimana secara keseluruhan bahwa kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini adalah merupakan rumah kita sendiri. Bagaimana kita menjaga rumah kita sendiri dengan menata rumah kita sendiri akan jadi indah dan bermanfaat bagi kita dan juga anak-anak cucu kita ke depan tetap sehat, segar dan cerdas untuk melanjutkan perjuangan yang telah kita lakukan, bahkan mungkin prestasinya jauh lebih kedepannya lebih bagus lagi daripada apa yang telah kita ciptakan ini. Demikian. Terima kasih Pak Samsudin. Pak Rahmat silakan Pak. Oke. Konservasi itu bukan melarang. Konservasi itu mengelola. Mengelola tidak hanya di hari ini saja, tapi mengelola sampai dengan ketumpuan cucu. Kalau saya selalu bilang kepada di beberapa kali pertemuan kepada basudara dorang yang tinggal di kampung-kampung, saya bilang kalau dulu kita moyang-moyang galojo itu kalau bahasa sederhananya bilang rakus kah begitu. Kalau dulu kita moyang-moyang galojo, kita hari ini tidak dapat apa-apa. Karena kita moyang-moyang dulu begitu bijaknya mengelola dan punya sumber daya, makanya hari ini kita masih bisa menikmati sumber daya yang ada. Mungkin itu saja. Oke, baik. Galojo. Oke. Iya, pemirsa, tidak terasa sudah 2 jam lewat 3 menit kami menemani Anda dalam program Sirosa, saluran informasi konservasi sumber daya alam Kaimana edisi Jumat 20 Mei 2022. Mari jaga laut, mari kita dukung upaya dalam melindungi dan mengelola perairan Kaimana ini. Terima kasih atas partisipasi Anda, selamat siang, sampai jumpa dan sehat selalu.